Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Raffi Fistra Ali, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro tahun 2018 dengan konsentrasi Teknologi Informasi serta dengan nomor induk mahasiswa 21060118118120046. Oke, kali ini aku mau jelasin tentang apa itu etika profesi dan contoh pelanggarannya, terutama di bidang teknologi informasi, sesuai dengan konsentrasi saya. Sebelumnya, kita bahas dulu nih, apa itu etika profesi. Kira-kira apa ya? Jadi, etika profesi itu memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, etika profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Dalam etika profesi ini, ada beberapa prinsip dasar nih. Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, yang ketiga, ada prinsip otonomi. Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kemudian yang terakhir, ada prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Video ini, aku mau ngasih beberapa contoh tentang pelanggaran etika profesi sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu teknologi informasi. Semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Pada teknologi informasi, orang yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer bisa membuat teknologi yang bermanfaat, tetapi tidak jarang pula yang melakukan kejahatan. Berikut ini ada beberapa contoh tentang pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi. Yang pertama, yaitu piracy atau hijacking. Piracy atau hijacking merupakan pelanggaran kode etik dengan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software dan game piracy, atau di Indonesia biasa dikenal dengan sebutan software tani atau game tani. Teman-teman pasti udah gak asing nih. Terus ngapain sih orang-orang ngelakuin ini? Nah, aku udah ngumpulin beberapa alasan nih teman-teman. Antara lain, yang pertama, lebih murah ketimbang membeli lisensi asli. Kemudian yang kedua, format digital, sehingga memudahkan untuk disalin ke media lain. 3. Manusia cenderung mencoba hal baru. Yang keempat, undang-undang hak cipta belum dilaksanakan secara tegas di Indonesia. Yang kelima, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain. Nah, sekarang aku mau nanya nih, teman-teman masih ngelakuin pelanggaran ini atau enggak? Kalau masih, ayo sama-sama belajar berhenti dan berusaha menghargai ciptaan orang lain. Kita bisa gunain software aplikasi yang open source, atau jika mampu, kita bisa membelinya secara legal, agar kita tidak melanggar HAKI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya, yaitu denial of service attack. Di dalam keamanan komputer, denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack mempunyai dua format umum. Yang pertama,
memaksa komputer korban untuk mereset, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi saling berkomunikasi. Baiklah, mengingat durasi yang cukup terbatas, mungkin cukup 2 itu dulu ya. Contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi. Aku berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, semoga dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.